Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi binikmatil iman, binikmatil Islam, binikmatis sihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih mendapatkan satu kenikmatan di mana pagi hari ini kita masih hidup dalam arti hidup secara fisik kita, tubuh kita ini hidup. Yang kedua adalah kita masih dihidupkan sel-sel penangkap atau sel-sel yang berfikir, yaitu otak kita. Alhamdulillah, kita bisa ngikut majelis ta'lim pengajian subuh ini. Yang kita bawa adalah panca indera kita yang telah kita cuci, yang telah kita sucikan, yang telah kita betul-betul niat untuk kita bersihkan. Kemudian kita juga meletakkan air yang suci lagi mensucikan di kulit kepala kita secara zahir. Secara zahir kita mengusap kepala kita. Terus kemudian juga kita bersyukur kepada Allah, ada satu keistimewaan yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Makhluk Allah yang namanya manusia itu diberikan sesuatu yang istimewa. Apa? Yaitu hidupnya hati. Hidupnya hati. Ini yang akan menentukan. Ini yang akan memberikan penilaian. Ini yang akan memberikan satu ketentuan apakah seseorang itu berada di jalan yang tinggi, yang mulia, yang mendapatkan keridhaan Allah. Allah tidak akan melihat mata kita, tidak akan melihat telinga kita, tidak akan melihat bentuk hidung kita, tidak akan melihat bentuk bibir kita. Allah tidak akan melihat betapa kekar tubuh kita, kaki kita kuat, kecepatannya kuat. Tidak. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah intinya, yaitu hati. Nah, di sini kita perlu memahami betapa menggiring, membimbing, mengajak, mengajarkan kepada hati kita agar hati kita ini berada di jalan cahaya, hidayah,
keridhaan Allah. Ini yang perlu kita perjuangkan. Kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita bisa berdiri, kita bisa bertakbir, kita bisa membaca suratul Fatihah, kita bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa tasyahud. Semuanya itu karena kita mencontoh. Kita sholat ini mencontoh. Siapa yang dicontoh? Yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita jangan lupa untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berselawat inilah maka sebagaimana Rasulullah sampaikan kepada kita dalam sabda beliau adalah orang yang paling dekat denganku nanti di akhirat akan ditemui oleh Rasulullah, akan dilihat. Siapa misalnya Pak Kus dilihat. Ya, kebetulan Pak Kus di sini dua. Ada Pak Kus yang besar, ada Pak Kus yang kecil. Ini beliau sahabat saya yang senantiasa mengikuti pengajian saya di Saujajar 2. Beliau ketemu saya, Masya Allah, baru ini ketemu di sini. Nah, saya pikir beliau menjadi warga kita di sini. Ternyata enggak. Beliau ngaku saya warganya jamaahnya Masjid Nurul Hikmah. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita dari mana-mana akan ikut pengajian-pengajian ini karena akan kita kupas satu demi satu bagaimana kita mengaktifkan daripada organ tubuh kita ini secara zahir dan juga teristimewa secara batin. Jadi pengajian kita tentang yang zahir ini adalah dengan tujuan untuk mengaktifkan perangkat yang ada di dalam. Perangkat-perangkat yang ada di dalam. Bapak-bapak rahimakumullah. Kajian kita yang lalu mungkin ada yang ingat enggak? Ada yang ingat nggak kajian kita yang lalu? Lupa ya, karena sudah potong kambing. Lupa. Potong sapi. Jadi lupa. Tapi tidak usah khawatir. Kemajuan teknologi kita percepat. Ayo sama-sama kita bangkit. Dulu menggunakan ini. Ya, ballpoint yang saya minta dulu. Kemudian menyiapkan buku-buku. Udah kita siapkan, hari ini nggak usah. Jadi nggak perlu lagi bawa buku, ya perlu sekedarnya saja. Tetapi Pak Kus membantu kita, ayo kita support semua Pak. Nanti rekaman yang ada ini, tolong diulang, dibaca, poin-poin mana untuk kita pendidikan. Karena kemarin itu saya banyak mendapatkan beberapa pengetahuan ilmu. Kenapa? Melok ngaji pagi setelah keluar ya dari masjid biasanya sudah berapa? Menguap. Apalagi nanti habis ini kita ininya diisi. Iya, betul ya. Iya, alhamdulillah gini. Ada niat, ada kekuatan di dalam hati, ada untuk berpikir. Tapi kalau sudah ketemu di depan situ, ono sego pecel, ada lagi telur asin, ya, atau mungkin ini banyak daging ini, mungkin soto daging ini, ya, sudah ini masuk ke sini, yang tadi nguap semua. Nah ini yang perlu kita harus waspadai, bahwa ilmu itu ada rangkaiannya. Ilmu itu ada rangkaiannya. Apa rangkaiannya? Pertama adalah kita masang niat untuk datang. Ini harus dipegang dulu. Pasang niat untuk datang, kemudian minta kepada Allah. Jangan minta kepada kuping kita.
Jangan kita minta kepada pendengaran kita. Jangan kita minta kepada pola pikir otak kita. Tetapi yang kita minta adalah kita minta kepada Allah, ya Allah, berilah aku ilmu untuk semakin mengenalmu. Kan Allah sampaikan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra. Nah, kita hari ini Iqra. Iqra itu bisa menggunakan mata, bisa menggunakan hidung, bisa menggunakan telinga, bisa menggunakan kulit, bisa menggunakan tangan, bisa menggunakan kaki. Perangkat-perangkat itu bisa kita lakukan. Itu yang namanya Iqra. Yang selama ini pengertian kita, Iqra itu terbatas moco. Pengertiannya baca. Padahal Iqra itu mungkin pernah sedikit saya sampaikan, sekarang kok agak panas ya. Sumuk ya. Agak sumuk ya. Yang tahu sumuk dari mana? Anak tulisannya sumuk. Enggak kan? Bukan mata, tapi apa? Kulit. Di dalam kulit kita ini Allah letakkan waktu dulu saya masih kuliah di tingkat 2. Di tingkat 2. Di tingkat 2 berarti semester 3, semester 4 kami belajar tentang berapa banyak. Ini jadi di sini Pak, di tangan ini dilingkar kira-kira 1 inci kali 1 inci. Di bundar sini, di tangan. Terus kemudian di situ kita tes. Jadi ini tangan ini kita tes, di sini ada persiapannya apa? Persiapannya jarum. Jarum kita tusuk di sini. Dikit aja. Ada lagi yang di sini, ada lagi yang di sini. Kita coba tes. Oh, di sini sakit ya. Di sini enggak. Jadi waktu menyentuh dia terasa, kalau aku disuntik kadang-kadang sakit yo. Pernah enggak, Pak? Kadang-kadang enggak kan? Loh, kok enggak kerosok. Sering, Pak ya? Nah, atau begini, saya ambil contoh lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, boleh nanti di rumah, ya toh, di dalam tubuh kita ini, ya, kalau mungkin, maaf, tolong bapak-bapak, ya toh, diitik-itik di sini. Kira-kira kering nggak? Coba kalau di sini. Apa bedanya? Sama-sama kulit, tetapi sarafnya lebih sensitif, sensoriknya banyak di sensoriknya di sini. Begitu juga dingin, begitu juga panas. Di sini tuh dicek, dilihat. Nah, disitulah pentingnya bahwa kita perlu eksperimen, perlu satu penelitian, perlu satu uji coba. Sehingga kita bisa mengaktifkan itu. Bapak-bapak rahimakumullah, kemarin sore saya kontak dengan keponakan yang ada di Yaman. Dia sekolah, seorang perempuan, ponakan saya, itu alhamdulillah saya berangkatkan ke sana. Terus kemudian ini sudah 4,5 tahun beliau belajar di sana. Kemudian kami saling dialog. Salah satunya nanti akan saya sampaikan tentang betapa luar biasanya mengaktifkan ini. Saya sampaikan, kemudian mengaktifkan ini. Pernah dia lakukan itu di saat-saat beliau wudhu. Di saat-saat beliau wudhu. Nanti akan kita kupas ke sana. Bapak-bapak rahimakumullah, di dalam tubuh kita ini, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada yang zohir, satu adalah yang luar ini. Ada yang lebih aktif, yang kita aktifkan adalah otak kita. Nah, sel-sel yang ada di dalam otak kita ini kita minta kepada Allah. Karena Allah lah yang memiliki. Bapak-bapak pernah nggak bangun tidur, terus kemudian minta kepada Allah, ya Allah, sehatkan otak saya. Pernah minta, Pak? Nah, bagaimana kalau otak ini diputar sedikit gimana? Yang sering ada pada kita masih dalam bentuk fisik. Apa? Ya Allah, jangan sampai otak saya ini ada aliran darah ya toh yang ke otak, terus kemudian supaya tidak pecah, supaya tidak macet. Gimana kalau seandainya aliran otak ini macet?
Kalau macetnya itu kalau stroke itu bagus Pak, pecah dia Pak. Cas, pecah dia. Tergantung pecahnya di mana. Tergantung pecahnya nanti kita kupas bagian-bagian otak. Mulai dari otak itu kita bagi Pak. Yang bagian depan, atas kanan, atas kiri, yang belakang. Kenapa ditaruh di belakang? Terus kemudian di belakang itu ada lagi yang bagian dalam. Terus kemudian yang sebelah kanan, yang sebelah kiri. Itu nanti akan kita sampai ke sana. Tapi saya ingin ke arah yang lain dulu. Terus kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah, sehatkan otakku. Jadi bangun tidur, ya Allah, sehatkan otakku, ya Allah. Kenapa? Karena saya sering menemukan waktu di rumah sakit, ya, itu ada orang yang ininya itu menceng, Pak. Tahu, Pak? Siapa, Pak? Orang gila. Orang gila, Pak. Lah, bagaimana kalau seandainya ada orang yang datang dari Surabaya mau ngasih HP yang harganya 20 juta. Ini HP buat sampean. Terus kemudian otaknya tak putar sedikit saja. Ya kira-kira mau dibarter dengan HP 20 juta? Pak Kus mau? Hah? Nggak ada gunanya ini. Gitu loh. Kenapa? Karena otak diputar sedikit. Pernah nggak kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan sampai otakku ini, ya Allah, yang Engkau titipkan di sini tuh menclek, Pak. Menclek, Pak. Gimana kira-kira, Pak? Ya Allah. Sudah, Pak. Habis semua, Pak. Semuanya habis. Harta nggak ada gunanya. Istri, suami, anak, rumah. Nggak ada gunanya. Kenapa? Karena ini diputar menclek, Pak. Saya sering pasien-pasien dulu waktu saya masih tugas dulu itu maaf ininya koslet jam 10 siang masuk masjid dihidupkan azan, Pak. Itu pernah, ini bukan cerita, Pak. Mamanya nggak usah saya sebutkan deh, nanti saya takut sama namanya. Jangan dah saya sebutkan. Jadi sempat orang-orang tuh datang ke sana, siapa? Oh, suaranya si A. Wajar, itu pasien saya. Jadi alhamdulillah dalam pengobatan, Pak. Memang rumahnya nggak jauh dari masjid gitu loh. Nggak jauh dari masjid. Hidupkan dia. Kemudian azan jam 10 siang. Kenapa? Saya berpikir lagi setelah beberapa tahun, saya berpikir lagi. Ternyata yang mendengarkan azan jam 10 siang itu jauh lebih banyak daripada yang mendengarkan azan jam 4. Jam 4 subuh tadi banyak enggak? Lumayan banyak. Tapi gak ono sing moro. Tapi yang jam 10 tadi ruame, Pak, yang datang, Pak. Iki azan opo iki? Datang semua ke masjid. Nah, jadi perlu sekali-sekali ya. Ya. Sampai ini kok opo sih azan jam 10? Loh, mungkin tadi saya azan jam 4, sampai enggak teko. Loh, iki azan jam 10. Perlu kira-kira? Tamir, jawab kira-kira. Hah? Oh, ini nggak beres ini. Dia bilang nggak beres azan jam 10. Kenapa? Karena bukan jamnya. Tapi yang azan jam 4 tadi, beres nggak ini? Yang nggak beres apa? Sehingga teko. Kita minta kepada Allah, kita bersyukur bahwa kita dipanggil. Kemudian masuklah ke telinga kita, kemudian mata kita bisa melek, hidung kita bagus, terus kemudian pikiran kita diarahkan oleh Allah untuk kemana? Untuk memenuhi panggilan hayya 'alas shalah. Itu anugerah yang luar biasa, Pak. Ada sahabat saya, beliau saya wanti-wanti. Saya bilang, nanti loh, jangan tahu, saya ngisi pengajian di masjid itu. Datang, aku udah niat malamnya, udah niat, bahkan saya mendekat ke masjid itu, saya tinggal di situ, malam itu saya tidur di situ, terus kemudian pagi, kenapa nggak datang? Saya tanya, ya wahai sahabatku,
Kenapa pengajian gak teko pengajianku? Aku udah niat malamnya, tapi paginya aku agak gak sehat. Nah, ini kita bersyukur kepada Allah. Hari ini beliau sehat, beliau bisa datang ke pengajian kita. Yang dulu, ya bukan di sini, di daerah selatan, ya di dekat blok office, ya di Puri sana. Saya udah janjian sama sahabat saya ini. Ternyata sahabat saya ngomong, aku turun di kuno dokter. Gini, terus kemudian beliau mengatakan, loh, kok nggak hadir? Saya bilang gitu. Saya dari sini loh, naik sepeda, pagi ke sana. Oh, kok nggak hadir? Ketemu saya, aku kurang sehat. Nah, kita bersyukur pagi hari ini kita sehat. Coba kalau ditarik oleh Allah sedikit sehat tadi. Ditarik apa sedikit aja, nggak usah banyak-banyak dah, ditarik gigi satu aja, diginikan oleh Allah, sakit. Gimana kira-kira Pak? Ini bapak-bapak sehat kan? Nah, yang penting ini sehat ini. Terus kemudian setelah itu kita minta kepada Allah, ya Allah sehatkan hatiku. Ini yang kita minta kepada Allah. Agar apa? Agar hati ini menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Bapak-bapak rahimakumullah, mari kita kajian kita masuk kepada yang lalu sudah masuki tentang ruku. Ingat ya? Ruku kita sudah praktek ruku sedikit. Sudah praktek ruku, ingat ya? Gimana caranya? Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sebelum saya membuka hadis itu, mari kita baca ada sedikit tentang ayat Al-Qur'an. Surat Al-Hajj ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairat la'allakum tuflihun. Mari kita ambil satu-satu. Yang pertama, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ibaratnya kalau boleh saya ambil sedikit, ada orang lewat, ya, yang lewat, kemudian kita panggil. Ini ada 6 yang lewat. Ada yang jual rambutan, ada yang jual tempe, ada yang jualan duren, ada yang jualan sego pecel, ada yang jualan alpukat. Ya, satu lagi ada mungkin yang jualan tikar misalnya. Kemudian kita panggil yang misalnya tempe. Kira-kira yang datang yang mana? Yang tempe. Yang lain? Enggak. Kita bersyukur. Kenapa? Dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti yang dipanggil adalah yang beriman. Ini yang dipanggil. Kita bersyukur telinga kita bisa mendengar. Tadi ada yang lewat tempe, ada yang lewat duren, ada yang lewat ini yang kita panggil tempe. Tapi dia terus saja jalan. Kenapa? Karena enggak dengar. Kita bersyukur kita bisa, telinga kita sehat, bisa dengar. Itu Pak. Jadi telinga itu bisa mendengar apa? Panggilan tadi. Panggilan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ada yang dipanggil keras, banter, tapi tidak masuk, tidak terpanggil. Nah, ini yang perlu kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku bisa sujud kepadamu ya Allah. Nah, Bapak-bapak, kalau mau membuat memori, kalau ingin kita supaya otak kita semakin bagus, semakin ini, biasanya kita putar ulang ya. Seperti saya tidak menyebutkan Pak Kus, beliau sahabat saya, baru hari ini ketemu. Udah berapa lama saya nggak ketemu beliau, ya toh.
Kemudian di masjid sana itu alhamdulillah sudah mulai ramai Pak. Yang melok pengajian itu kayak sholat Jumat. Sudah mulai penuh. Boleh nanti coba sekali-sekali ikut kajian saya yang di sana itu hari Sabtu pertama subuh setiap bulan. Itu ramai di sana Pak. Jadi saya ketemu beliau gini. Langsung memori di dalam otak saya. Jadi mata saya melihat beliau. Loh, terus kemudian beliau wajahnya, badannya, tubuhnya itu sudah ada terekam di dalam sel saya di dalam otak. Kalau itu diaktifkan, maka dia akan semakin kuat. Begitu juga di dalam bulan-bulan Zulhijjah. Di dalam bulan-bulan Zulhijjah ini banyak-banyak kita buka padang Arafah. Kemarin saya ikut terus Pak, saya ikuti padang di Arafah, di Mina, kemudian di dalam tenda. Terus saya ikuti di Masjidil Haram, di Masjidil Madinah. Itu hampir tiap hari saya ikuti terus. Supaya apa? Supaya mengaktifkan ini. Terus kemudian dimasukkan ke sini, Pak. Nah, jadi kita sering membuka. Apa yang kita mau buka? Silakan. Yang kita buka tentang ini untuk mengaktifkan daripada otak kita. Bapak-bapak rahimakumullah, kajian kita kemarin tentang wudhu tadi. Tentang rukuk. Ayat ini saya lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, rukuklah, warka'u, wasjudu, sujudlah, sembahlah Tuhanmu. Wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu dan berbuat kebaikan. Faf'alul khaira, berbuat kebaikan. Nah, di sini, Pak. Apa? Agar kamu beruntung. Agar kamu beruntung. Nah, di sini, Pak, saya ingin mencoba mencari korelasinya dengan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Tadi kan kita mendengarkan hayya 'alas shalah. Ayo, salat. Ayo salat. Nah, terus kemudian untuk apa salat? Di sini hayya 'alal falah, agar kamu bahagia, agar kamu untung. Nah, saya mencari, Pak, di mana sih bahagianya dalam perspektif ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Saya cari, saya coba apa? Rukuk. Nah, sebelum masuk kepada rukuk, ya toh, warka'u, ya toh, sebelum masuk ke rukuk, saya ingin coba dulu. Ini sebuah amaliyah. Orang yang rukuk itu artinya orang yang beriman. Orang yang sujud itu artinya orang yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang pergi haji. Lumayan duitnya, Pak. Ada yang sampai 0,5 M. Ada yang terlantar. Ada yang jalan jauh. Ya, perjalanan saya pernah mengalami semua itu. Saya pernah jalan, ya, naik bus dari Arafah hanya ke Mina, nggak jauh, 26 kilo, nggak jauh, Pak. Nggak jauh, Pak. 26 apa 16 ya? 16 kalau salah. Lupa saya. Nah, itu mulai dari jam 10 malam. Kira-kira sampai jam berapa? Kalau anggaplah 26 kilo. Kira-kira sampai jam berapa? Berapa kira-kira? Ya, berarti berapa waktu kira-kira? 1 jam? Oke, anggaplah 26 km per jam, 1 jam. Nah, ini berangkat jam 10 malam. Kita keluar. Kemudian menuju Musdalifah, terus menuju ke Mina. Kira-kira jam berapa sampainya, Pak? Enggak terlalu lama, Pak. Jam 4 sore. Berapa jam, Pak? Jam 4 sore. Berapa lama, Pak? Berapa jam? Jam 10 malam sampai jam 10 pagi, 12 jam. Jam 10 sampai jam 4, 6 jam. Berarti berapa? 18 jam, Pak.
18 jam. Pernah. Itu tidak ada satu tetes pun air yang ada di dalam bus. Enggak ada makanan, Pak. Ya apa kira-kira? Saya teringat. Saya coba mencari tahu jarak antara Mekah Madinah. Mekah Madinah. Madinah ke Mekah itu 460-an. Hampir 500 kilo. Enggak ada bus. Naik apa? Naik onta. Zaman Rasulullah. Di saat beliau haji wada. Beliau waktu bertahun sebelumnya itu mau umroh. Akhirnya digagalkan. Kemudian dengan perjanjian tahun berikutnya boleh masuk. Ya, yang disebut dengan Fathul Makkah. Waktu umroh itu semua pada ini. Di dalam surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat ini tadi berbondong-bondong orang memeluk agama Islam. Terus kemudian waktu di dalam perjalanan, Pak, naik bus, jalannya itu aspal, lebar, Pak, lurus, Pak. Mungkin sopirnya ditaruh di ganjel kayak kalau seandainya truk biasanya, Pak, kalau dari sini lewat jalan tol itu biasanya kan kakinya capek. Ini dia silo, Pak, kakinya itu diganjel pakai bata, ceklek gasnya. Ini yang biasa bawa mobil, saya bilang, Pak, gimana? Saya jalan tol tuh lumayan sampai kadang-kadang sampai rotok-rotok ngantuk. Kenapa? Gasnya itu saya ganjel pakai batu bata, ceklek. Sudah. Jadi dia mainin aja seperti itu. Nah, ini jalan begitu besar, Pak, dari Mekah ke Madinah. Jalan begitu besar. Kemudian saya mencoba untuk melihat ke kanan dan ke kiri. Itu jalannya itu, Pak, Masya Allah, Pak. Apa? Pasir, berbatu, ada batu, ada bukit. Nah, jadi perjalanan Rasulullah itu bukan 460 kilo. Mungkin 3 kali lipat. Kenapa? Naik, turun, lewat sebelah sana. Seperti itu, Pak. Nah, inilah zaman Rasulullah. Berapa waktu perjalanan itu? Panas. Lumayan, Pak, angin. Bapak pernah, Pak, saya waktu tahun 2019. Di sana itu, di Madinah ini. Di Madinah, panasnya waktu di Arafah, panasnya itu 57. Belum pernah kita ya 57, Pak, ya. Ya apa kira-kira, Pak? 57. Tetapi ada yang lebih panas lagi, Pak. Lebih panas lagi. Yaitu di daerah Iran. Itu panasnya hampir 80. 70 sekian, Pak. Jadi kalau pakai sepatu, Pak, leleh. Pakai sepatu leleh. Ban mobil, aduh jangan ditanya, Pak. Leleh, Pak. Ban mobil itu leleh, Pak. 78 derajat Celcius. Itu baru belum sampai 100, Pak. Belum sampai 100. Jadi kalau kita sudah, otak kita diisi dengan panas. Diisi dengan panas begitu dan mengalami itu, Pak. Saya mengalami 57, Pak. Maaf, 57, kemudian masuk ke tenda Arafah itu 43. AC sudah sebagaimana 43, Pak. Sampai di Mina ada seorang pemuda, Pak. Dia masih namanya Habib. Biasa, muda masih, orang Jawa Tengah. Itu masih umurnya 30, mungkin 32, 30 gitu. Apa yang terjadi, Pak? Karena panasnya, dia kepingin, dokter, aku mau berangkat bareng-bareng, nanti ikut ya, Dok, ya. Dia ngelempar jumroh. Nah, kira-kira waktunya itu kan ditentukan, Pak. Jam sekian, dari maktab sekian, ini sekian, jam sekian. Nah, kira-kira 1 jam sebelum berangkat, Pak, terjadi peristiwa. Apa? Padahal dia di tenda. Apa yang terjadi? Keluar merah dari sini, Pak. Apa, Pak? Mimisan, Pak. Pure mimisan depan saya. Waduh, basah semua baju apa? Ininya. Saya bilang nanti ini kamu ganti. Saya katakan nanti kamu ganti. Ini saya selesaikan dulu.
Oh, enggak, bukan hari pertama, hari kedua. Kebetulan dia sudah lepas, sudah tahalul awal, sudah potong rambut tahalul awal, ini sudah ganti baju biasa, ya toh, belum tahalul kedua, tahalul pertama. Itu sudah potong rambut, kemudian ininya ngucur, Pak. Tetapi semangatnya hebat. Saya minta kepada rombongan, ketua rombongan, tolong ini dia mau ikut. Pokoknya dokter aku mau ikut. Kamu semangat mau ikut, bismillah, ayo. Nanti saya atasi kira-kira 40 menit, bagus. Jadi nunda 10 menit, setelah itu kamu tolong lihat saya, jangan jauh dari saya. Jangan jauh dari saya, tetap saya dampingi. Alhamdulillah melempar jumroh, ini dalam keadaan bagus, Pak. Jadi tidak pecah. Pembuluh darah kita tidak pecah. Bapak rahimakumullah. Di dalam tubuh kita ini ada pengendali, Pak. Nanti di belakang sini. Kecil tempatnya, Pak. Kecil banget. Seperti kacang kedelai. Kecil, Pak. Ada di belakang sini. Persis. Itu adalah tempat yang sebagai pengendali suhu tubuh kita. Suhu tubuh kita ini berapa? 36,7. Kalau yang masih muda-muda kayak saya ini 36,7 ya. Kalau yang tua-tua gini atau ini turun sedikit. Bisa sampai 36,5. Lebih tua. Kenapa? Karena aliran ininya, kecepatan ininya juga berbeda. Itu di sini, Pak. Itu dibagi lagi, Pak. Di dalam otak kita tuh kecil banget, dibagi lagi. Ada yang anterior, depan, ada yang posterior. Nah, anterior dan posterior ini dia memberikan pengaruh yang menjaga kestabilan suhu tubuh kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah enggak ada yang step? Apa itu step? Berapa sih suhunya? Pada anak-anak yang step itu berapa? 38, 39, ya toh. Kalau 40 itu sudah panas. Dulu saya ini rajanya atau jagonya step. Ibu saya cerita, yang paling sering step itu ini anakku yang satu ini. Saya paling sering, Pak. Jadi nilai ambang panas yang saya punya tuh tipis banget. Naik dikit, wah, naik dikit. Jadi saya gelap atau sering makan sendok. Tahu makan sendok, Pak? Supaya lidahnya tidak terpotong. Celak. Jadi ambil sapu tangan, langsung dimasukkan supaya giginya tidak motong. Itu saya paling sering dulu step, Pak. Hanya saya pelajari, oh ternyata ini. Bapak, bagaimana kalau pusat suhu yang ada di hipofisis, yang ada di belakang, yang kecil itu, kemudian dilepas oleh Allah. Dibiarkan, tidak dijaga. Allah yang maha memelihara, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin. Allah maha memelihara dengan kasih sayangnya, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman. Ini gimana kalau dilepas? Yang kecil ini gimana kalau dilepas? Suhunya dilepas naik menjadi 45. Gimana kira-kira, Pak? Enggak usah naik menjadi 100, apalagi 200. Ini saja, Pak. Kita tidak bisa berbuat apapun. Ini suhunya, Pak. Nah, nanti akan kita bahas salah satu ginjal. Ini nanti kajian kita tentang ginjal. Kenapa saya belum masuk? Saya ambil dulu cuplikannya sedikit biar kita paham nanti posisinya. Jadi suhu tubuh kita itu, Pak, ada yang mengendalikan, yaitu hormon yang ada. Tempat inilah. Nah, di sini kita merasakan bahwa ayat yang pertama kita baca. Iqra. Apa yang kita baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Nah, ini secara utuh badan ini. Tapi dengan ilmu kedokteran saya onjeki satu-satu, Pak. Sehingga apa? Kita baca Allah dengan nama Allah yang menciptakan kamu. Nah, dengan kita belajar ini, akhirnya kita dapat memahami
bahwa Allah itu betul-betul dekat dengan kita, betul-betul memberikan kasih sayang kepada kita, betul-betul memelihara kita, betul-betul menjaga kita. Nah, di sini kita mulai masuk. Masuk ke mana? Kita mengucapkan Alhamdulillah. Berapa kali? 33 kali. Kalau kita mengucapkan Alhamdulillah, satu saja dulu. Satu saja dulu. Jadi mungkin nanti sholat zuhur, Alhamdulillah khusus untuk suhu saja. Khusus untuk suhu. Kita punya nggak alat untuk suhu? Pak? Dulu kan setiap masuk masjid tuh, taruh begini ya. Sekarang kok enggak? Hah? Sekarang aman ya? Nah itu, mungkin kalau ada, mungkin masih punya enggak? Suhu itu. Dicoba, ternyata Allah yang jaga Pak suhu itu Pak. Allah yang memperhatikan suhu itu. Kalau ini kita ditinggal oleh Allah, maka ini akan berbahaya dan kita akan mati Pak. Akan mati. Suhu aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kita oncek satu. Akhirnya kita mengenal Allah. Inilah kita masuk ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Saya nak ambil lagi sedikit. Oh ini sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu ya. Insyaallah. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Monggo. Ada yang mau nanya dulu? Kita sebelum masuk ke topik tentang yang utama nanti itu ginjal itu bagaimana nanti hubungannya dengan kita, Masya Allah luar biasa Pak. Luar biasa. Oke, ada yang mau tanya? Oke, monggo. Ada suara, harus ada suara ini. Tahu ini? Monggo. Cikungunya? Ya. Ya. Betul. Yang dirasakan sudah pernah belum kena? Pak Bri kena cikungunya. Ya, ayo mendekat dengan Pak Bri. Apa yang dirasakan, Pak Bri? Pak Bri, monggo berbareng situ. Pak Bri, apa yang dirasakan cikungunya? Nah. Monggo, ini bawa ke sana, Mas. Mas, bawa ke sana. Berdua di situ. Nah, cukup. Panjang, cukup. Udah. Ya. Bersama. Gimana? Nah, ini harusnya yang bertanya ini yang apa? Yang ahli apa? Yang merasakan. Gimana Pak? Cikungunya gimana, Pak? Protol. Iya. Ya. Ya. Berapa waktu, Pak? Berapa lama? 2 pekan. Oh, cukup lumayan lama 2 pekan. Sekarang Pak Pri, apa yang dimakan? Tuh, selama sakit itu loh, apa yang dimakan? Ya, terus. Minum energen, ya, terus. Ya. Udah. Gimana rasanya setelah minum itu? Oh, kurang dikit-dikit. Ya. Oke. Saya kasih resepnya, mau? Oke. Tapi satu, minta kepada Allah jangan sampai kena cikungunya. Itu dulu. Minta ya Allah, Pak Pri kena ini karena saya sudah ada cara mengatasinya, enggak popo kena gitu ya, jangan.
Kita pasang niat dulu supaya nggak kena, daripada badan kita kayak protol-protol. Memang betul. Ya, bahkan lebih lama lagi Pak, bukan 2 pekan Pak, bahkan ada yang sampai 2 bulan itu sakit itu Pak. Tadi kadang-kadang badan lemas, kadang-kadang sakit Pak, protol-protol, memang betul. Jadi langkahnya, satu, itu adalah dia menyerang daripada persendian dan saraf, serta otot. Jadi otot-otot kita ini kayak ketarik, kayak nggak enak, kayak gini, gerakan sakit. Jadi kita ambil dulu sarafnya. Bagaimana caranya untuk mengatasi saraf itu? Terutama kita manfaatkan B, vitamin B. Apa vitamin B itu? Banyak pada kacang-kacangan. Kacang-kacangan, pada buah-buahan. Ya, apa? Yang kecil, warnanya hijau, kacang apa? Kacang hijau, itu Pak. Dalam bentuk kecambah. Toge, kecambah itu loh. Sego pecel. Ini hari ini apa? Sego pecel bukan? Oh, nanti ini, awas cambahnya ini disiapkan juga buat saya ini. Jangan dihabisin Pak. Cambah itu dari hasil penelitian Pak, itu sangat bagus sekali untuk saraf dan untuk otak. Itu penelitian di Jepang. Di Jepang ini kecambah, ini bagus banget. Lah kita di Indonesia ini harganya murah banget. Ya, jadi perbanyak makan B1 atau vitamin B. Kalau dokter dikasih neurobion, doloneurobion, bioneuron, disuntik vitamin B, atau B kompleks. Ya, jadi satu Pak, B1, apapun, monggo silakan. Kecambah, bagus. Kacang-kacangan, bagus. Jadi, buah-buahan. Ini yang pertama. Yang kedua Pak, itu adapun yang akan mengendap atau gini, gelontorkan dengan kelapa degan hijau. Degan hijau Pak. Apa itu degan hijau? Saya sudah kurang sependapat kok disebut gedang hijau itu. Oh kok gedang sih? Degan hijau itu saya nggak sepakat Pak. Apa? Sebenarnya bukannya degan hijau Pak. Warnanya apa? Kalau dipapras warnanya apa Pak? Bukan kuning. Apa? Oranye, merah-merah muda. Itu yang asli Pak. Jadi kalau dipapras ceret-ceret warnanya itu merah-merah muda ya. Benar gak? Jadi kalau lebih setuju diganti aja, bukan merah ya. Nah, jadi kalau hijau saya coba itu banyak hijau semua. Tetapi kelapa muda atau kelapa merah yang kulitnya itu merah gitu Pak. Saya mencari tahu. Nah, terus kemudian itu bisa juga diaktifkan dengan cara dibakar. Jadi dalam bentuk itu ya, kemudian dibakar Pak. Dibakar sampai ini dia panas ya toh. Nah, itu mengaktifkan juga lebih cepat Pak untuk menghilangkan daripada gejala chikungunya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah minum mineral yang ada mineralnya. Salah satu saya sebut namanya itu Pocari. Minum Pocari. Itu bagus Pak untuk memberikan daripada ini. Kemudian yang keempat. Yang keempat Pak, jangan lupa madu. Minum madu, tapi cari madu yang asli. Nanti tanya sama Pak Roy, atau sama Pak Kus, itu beliau sudah tahu di mana tempat nyari madu yang asli Pak. Dan sudah ada labnya sudah saya buktikan itu madu itu. Monggo, ini Pak ya. Jadi satu adalah vitamin B, ya tak? Terus kemudian yang kedua vitamin B dari buah dari ini. Yang kedua adalah tadi apa Pak? Biar ingat. Degan yang ketiga. Yang kedua tadi adalah mineral. Mineral itu salah satunya di Pocari, di buah-buahan. Kemudian baru
degan tadi. Kemudian jangan lupa tadi adalah vitamin itu yang utama. Usahakan vitamin yang alami. Yang alami itu dari kacang-kacangan tadi. Tapi kalau memang mau praktis ya boleh dalam bentuk sudah seperti tablet. Mungkin itu Pak yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Apa kita tutup? Kita tutup ya? Oke. Bapak-bapak, sebelum kita tutup agar perjalanan darah kita lancar, monggo kita senam dulu sedikit, setelah itu kita salawat. Ya, nanti ini kita baca doa dulu sedikit, setelah baca doa kemudian kita senam sebentar, kemudian kita salawat. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aftah alaina abwabal khair. Ya Allah, bukakan kepada kami ya Allah pintu-pintu kebaikan, wa abwabal barakah, pintu barakah, wa abwabal ni'mah, pintu nikmat, wa abwabal rezeki, pintu rezeki, wa abwabal quwwah, pintu kekuatan, wa abwabal ilmi, pintu-pintu ilmu, wa abwabas sihah, pintu kesehatan, wa abwabas salamah, pintu-pintu keselamatan, wa abwabal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbana fil lana wa li walidina wa li abaina wa li ummahatina wa li akhwatina wa li awladina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Moga kita sama-sama berdiri, kita senam untuk membuka klep-klep jantung kita yang pernah kita lakukan. Ingat semua ya? Masih ingat ya? Kalau yang lupa tuh mungkin karena jarang dilakukan. Ini dipakai Pak. Insya Allah mudah-mudahan banyak sekali faedahnya. Ini baru satu. Nanti ada lagi senam supaya kita tidak terjadi asam urat. Ya, terus kemudian untuk memperkuat daya ingat. Bapak-bapak, ini sudah tahu semua ya? Atau kita praktekkan di sini apa di rumah nanti? Yang untuk buka klep. Saya contohkan aja nanti buka di rumah ya, biar saya tambah ilmu yang lain ya. Oke, yang begini ini, begini tadi kemarin, ini jangan ke depan, ini gini. Yang kiri dulu. Yang kiri dulu. Nah, kalau yang kanan dulu berarti dia lupa. Ingatkan, yang kiri dulu. Nanti bisa dilihat di video kita, yang kiri dulu. Terus kemudian yang kedua, adalah satu, ini kita taruh di belakang sini persis ini. Terus kemudian ini saya mengingatkan aja Pak. Kemudian yang kedua adalah yang kiri ya. Ini jangan ke depan tapi gini. Jangan gini. Kenapa? Kalau dia ke sini ininya lubangnya kecil. Ini loh, cekungan di sini tuh kecil. Tapi kalau dibuka gini dia gede. Lubang ini. Nah, lubang inilah yang kita berikan tekanan, pompaan dengan cara ini tangan kanan kita begini. Jangan lurus, tapi begini. Nah, nanti yang dipukulkan adalah yang ini, lubang ini ditemukan dengan lubang ini. Bisa Pak ya? Ibu-ibu bisa ya? Latihan di rumah. Jadi jangan begini. Jangan begini, tapi begini. Pok, pok, pok. Berapa kali? Monggo silakan, mau 20, mau 30, monggo silakan. Jadi pok. Ini Pak. Yang sebelah kiri. Sudah tahu semua Pak ya? Nggak perlu saya ulang ya? Nggak perlu ya? Nanti dipraktikkan di rumah. Ya toh. Ilmu itu ada 3. Satu, ilmu itu dipelajari dapat. Ilmu ini akan berguna apabila yang kedua diamalkan. Yang kedua ini diamalkan. Tingkatan yang ketiga apa? Diajarkan. Jadi ini diajarkan. Mungkin istri nggak datang, atau suami nggak datang, atau tetangga. Ayo dong, supaya kita nggak pakai ring, supaya kita jantung kita bagus.
ini diajarkan ada berapa? Ada berapa semuanya? 10 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat semua kan? Oke. Sekarang saya kasih lagi ilmu satu lagi, yaitu supaya tidak mudah lupa. Supaya tidak mudah lupa. Ya, sering ya ibu-ibu ya. Nah, caranya gini, tangan kita gini dulu Bu, gini semua, jempol begini, kemudian temukan, sudah temukan, kemudian gini. Nah, lupa gak? Apa ini? Ngitung duit, gak lupa kan? Jadi gini, terus kemudian gini, temukan gini, ibu-ibu masih gak lupa ini ya? Hah? Gini ya? Tapi enggak, bukan gini Bu, ya gini tuh kalau ngitung duit. Ini kita, ujung-ujung jari kita, ini, ya, ini pertemukan. Nah, pertemukan, tapi jangan begini, karena kalau begini, agak datar begini, yang ketemu ini. Tapi yang ditemukan itu adalah ujung-ujungnya, pucuk-pucuknya. Gini, ya, kemudian santai banget, pelan-pelan aja, 1, 2, 3. Kalau yang enggak konsentrasi mesti gini, enggak masuk. Pelan aja. Ini akan memacu sel-sel otak kita. Jadi pelan aja. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pandangan ke depan, lurus, konsentrasi, kita perhatikan ini. Nah, ini untuk memacu daripada sinyal-sinyal di dalam sel otak kita, Pak. Ya. Gampang kan? Gini, 1, 2, 3. Satu hari, 1 kali atau 2 kali aja. Sambil duduk gini, 1, 2, 3, 4. Boleh sambil wirid. Subhanallah, 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 subhanallah. Monggo silakan. Jangan kita kaku. Jangan kita paksa. Enggak usah. Relax banget, santai banget. Ini pekerjaan sensorik. Kalau kita begini, kaku begini, alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kita kaku begini, maka yang dominan motorik. Tetapi kalau kita dengan pelan saja begini dan ujungnya, itu yang bekerja adalah utamanya sensorik. Jadi sarafnya akan nanti memberikan rangsangan ke sel-sel otak. Mungkin ini dulu, kita tambah ilmu lagi. Dan ilmu ini tadi kita bagi 3. Satu adalah mendapatkan ilmu. Yang kedua adalah akan bermakna kalau diamalkan. Kemudian yang ketiga, kalau diajarkan. Maka ini semakin kuat ilmu itu. Monggo nanti kita sampaikan semua pada jamaah kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terus di rumah masing-masing saling doa. Saling doa, nanti doakan Pak Roy, doakan Dr. Mustafa, doakan yang lain. Nah, sekarang kita mendoakan jamaah masjid kita secara keseluruhan. Kita kirim Al-Fatihah kepada jamaah kita, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang berbagai macam halangan, atau sesama kita, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan ampunan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.